Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Korean 666 yang berjudul Sungai Kumbang. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sungai Kumbang, sebuah cerita dari Korean 666, based on true story. Sungai Kumbang terletak di antara dua desa, yaitu Desa Bento dan Desa Sungai Jambu. Jika kalian pikir Sungai Kumbang adalah sebuah sungai yang besar dan menelan banyak korban karena deras arus sungai, maka aku akan menjawab itu salah. Sungai Kumbang adalah semacam waduk kecil yang berisikan air yang sangat jernih di dalamnya. Meskipun luasnya hanya berkisar 5 kali 5 meter, tapi air di Sungai Kumbang tidak pernah berhenti mengalir. Kenapa? Jika diteliti dalam segi sains, memang Sungai Kumbang memiliki mata air yang tidak akan pernah berhenti. Tetapi jika ditelusuri dari segi mitos yang beredar, hal ini berkaitan dengan para penunggunya. Nah, buat sobat horor yang bertanya-tanya, kenapa sebuah waduk kecil malah berganti nama menjadi sungai? Terus terang saja, aku tidak mendapatkan informasi mengenai sejarah penamaan ini. Karena sedari aku lahir, bahkan sebelum bapakku pindah ke tanah Sumatera pada tahun 1990, waduk kecil itu sudah bernama Sungai Kumbang. Setiap musim kemarau datang, Sungai Kumbang adalah sumber air yang dimanfaatkan oleh masyarakat Sungai Jambu dan Bento. Nah, itu tadi adalah informasi sedikit dari Sungai Kumbang secara umum. Nah, sobat horor, sekarang siapkan sedikit cemilan dan nyalimu, karena di sini aku akan menceritakan sedikit cerita seram dan semoga cerita ini bisa menemanimu dalam mimpimu. Oke, next. Akhir tahun 1999. Siang itu Purnomo atau sering dipanggil dengan sebutan Pur baru saja pulang dari kebunnya yang berada tidak jauh dari Sungai Kumbang. Ia sempatkan untuk mampir dulu di Sungai Kumbang hanya sekedar membersihkan peralatan taninya, seperti cangkul, parang, juga sepatu taninya. Cuaca hari itu sangat cerah, tidak seperti hari biasanya. Saat sedang mencuci peralatan, Pur dikejutkan dengan suara dari arah pohon besar yang berada tepat di depannya. "Nyuci le?" tanya suara misterius itu dari arah pohon. Jantung Pur berdegup kencang mendengar suara tersebut. Penasaran sekaligus takut. Suasana kebetulan saat itu memang sedang sepi-sepinya. Hanya suara angin yang bisa memecahkan kesunyian di siang itu. "Siapa itu?" tanya Purnomo berdiri sembari matanya menyelidik ke arah pohon besar. Tidak ada sahutan yang keluar dari balik pohon itu. Hanya ada angin yang menjawab pertanyaan Purnomo. "Jangkrik, apa barusan ini setan ya?" kata Pur lirih. Hampir tidak terdengar suaranya. Karena takut, Pur langsung mengambil cangkul dan parangnya yang masih tergeletak di bawah pancuran air dan berniat untuk segera berlari menuju rumah. Wah! Terkejut akan suara yang datang secara tiba-tiba, Purnomo meloncat ke dalam air. Ternyata itu adalah Topik, teman Purnomo. "Kagetan kamu?" ejek Topik yang tertawa melihat Purnomo jatuh ke dalam waduk kecil itu. "Woh, kambing, ngapain sih? Nggak ada kerjaan apa?" sahut Pur dengan nada dongkol dan berusaha keluar dari waduk itu. "Sorry Pur, kan iseng," rayu Topik. Iseng lututmu," kata Pur dengan jengkel. Sini aku bantu." "Alah, anak lanang kecemplung waduk,"
Rayu Topik lagi dan mengulurkan tangannya ke arah Pur. Pur merancau dan bangkit dari waduk tersebut. Pakaiannya basah kuyup. Setelah gurauan kecil tersebut, mereka berdua berjalan menuju ke rumah masing-masing. Pur masih tak berhenti merancau kepada Topik. "Udah deh, kan cuma bercanda. Gitu aja ngambek. Kamu tahu nggak?" ujar Topik, mencoba merayu dan meredakan kemarahan Pur. "Gak," jawab Pur sinis. "Aku belum ngomong, Jing," kata Topik sedikit kesal dengan respon Pur yang belum ramah. "Apa?" tanya Pur seolah tidak peduli. "Tadi waktu aku di belakang pohon besar itu, aku kayak lihat keris. Bukan keris, Ding. Mirip cutrik. Bentuknya kayak semar." "Terus gak kamu ambil?" tanya Pur masih sedikit cuek. "Gak berani aku, Pur. Nanti kalau aku dihantui gimana?" jawab Topik sembari menyalakan rokok kretek yang sedari tadi hanya menyelip di telinga kirinya. "Eleh, menakut. Sok-sokan ngagetin kamu. Dihantuin siapa? Setan? Alah, setan betul takut lihat mukamu. Asem kamu. Kamu yang penakut. Udah gini aja. Nanti malam kita balik ke pohon itu. Kalau memang jodoh harusnya cudrik itu masih ada." Tantang Topik karena tidak terima dikatakan penakut. "Alah, udah gak usah cari penyakit," sahut Pur dengan senyum kecutnya. "Bodoh, kalau kamu gak pergi berarti kamu yang penakut. Aku buktikan kalau aku ini gak penakut," terang Topik yang menjadi emosi. "Leh, marah kamu?" tanya Pur heran. "Ya udah, kalau kamu mau balik ke sana silahkan, aku gak mau ikut-ikut," kata Pur tenang. Obrolan itu terhenti ketika Topik sudah sampai di rumahnya yang berada di Desa Bento. Pikiran Topik bergejolak antara mengiyakan perkataannya atau malah sebaliknya. Singkat cerita, sore menjelang maghrib, cuaca mulai terlihat mendung. Kesempatan bagi Topik untuk bisa beralasan tidak kembali ke Sungai Kumbang jika bertemu dengan Purnomo nanti. Ya, hujanlah yang menjadi alasan Topik. Azan maghrib berkumandang memecah aktivitas warga. Satu persatu para warga yang beragama Muslim mulai berdatangan ke masjid. Begitu juga dengan Topik dan Purnomo. Kedua bujangan yang masih berumur 22 tahun itu bertemu di persimpangan jalan menuju masjid Desa Bento. Gimana? Jadi balik ke Sungai Kumbang?" tanya Pur menggoda Topik. "Jadilah, tapi kalau nggak hujan. Kalau hujan ya ogah, dingin," jawab Topik dengan meyakinkan Pur. "Semoga nggak hujan," goda Pur. Topik hanya terdiam, cemas dan terlihat gusar. Setelah selesai sholat berjamaah, mereka berdua tidak langsung pulang, melainkan ikut mengaji bersama dengan jemaah lain sembari menantikan sholat Isya. Topik masih terlihat gelisah, pikirannya berkecambuk. Bagaimana jika tidak hujan? Sebenarnya Topik adalah orang yang penakut jika dalam urusan hal seram, tapi dia juga orang yang gengsi, tidak ingin dianggap rendah oleh orang lain. Selepas mengaji bersama jemaah lainnya dan menunaikan sholat Isya, benar sekali, cuaca menjadi cerah. Yang tadinya gelap tertutup awan hitam, kini malah malam yang gelap ditemani taburan bintang. Hanya saja bulan malu menampakkan dirinya. "Wah, Pik, gak hujan nih. Aku doakan selamat sampai di rumah," goda Pur dengan tawa kecutnya. "Kalau aku pulang bawa cudrik itu gak bakal aku kasih kamu," sahut Topik dengan nada kesalnya. Pur hanya tertawa kecil, seolah mengejek ucapan Topik.
Sampai kamu gak pergi malam ini atau kamu bohong, aku doain bisul pantatmu. Pur mulai menyesap rokoknya dan menghilang di antara gelapnya gang perumahan. Kadang hanya terlihat merah menyala bara api rokoknya Pur. Topik akan merasa malu jika dia tidak pergi malam itu. Hingga dia pun harus berangkat dengan nyali seadanya dan senter redup untuk penerangannya. Dengan menggunakan motor dinas bapaknya, Topik melaju tanpa lupa mengucapkan bismillah. Sesampainya di Sungai Kumbang tepat jam 9 malam, suasana belum begitu mencekam. Bahkan masih ramai orang lalu lalang berkendara melintasi jalan raya. Ya, hanya lampu kendaraan yang lewat dan senter redupnya yang menemaninya malam itu. Jangkrik, kok aku mau-maunya pergi gini loh. Terus mau ngapain aku di sini? Malam-malam di tempat beginian. Kok bodoh banget aku. Tutur Topik dalam hatinya. Topik hanya duduk di atas motornya sembari menikmati rokok dan rasa takutnya. Hari semakin malam. Topik sudah merasa yakin tidak ada orang lagi yang akan lewat. Berhubung sudah jam 10 malam. Akhirnya Topik memberanikan diri untuk melesat di antara semak-semak mendekati pohon besar itu, di mana tadi ia melihat cudrik berbentuk semar. Suara jangkrik dan angin malam yang berhembus membuat suasana menjadi sedikit lebih mencekam. Ditambah dengan berdirinya pohon besar yang tentunya akan menimbulkan suara jika tertiup angin. Di bawah pasukan bintang, Topik menyenteri sekeliling pohon, berusaha mencari apa yang ia cari. Naas, dia tidak menemukan apapun. Rasa takut kini berubah menjadi rasa penasaran. Kok hilang? Tanya Topik pada dirinya sendiri. Suaranya terdengar jelas. Cari apa, Mas? Bisa dipastikan itu bukan suara Pur yang bisa saja balas dendam dengan Topik. Itu suara perempuan, dan dari suaranya pun adalah suara perempuan yang masih muda. Weh, siapa itu? Pur, jangan main-main kamu. Kok Pur jadi perempuan? Duh Gusti, setan! Topik mencoba meloncat keluar dari semak-semak di sekeliling pohon itu. Suara yang entah dari mana. Suara perempuan yang melengking tertawa serupa senang lihat ketakutan Topik. Sontak mendengar suara itu, Topik langsung berlari menuju tempat motornya terparkir. Suara itu masih terdengar jelas. Suasana menjadi sangat mencekam. Lantas Topik teringat bahwa tikungan jalan Sungai Kumbang itu selalu memakan korban setiap tahunnya. Seolah mati menjadi kata harus di setiap tahunnya. Ingatan itu membuat Topik menjadi panik. Memasukkan kunci motor ke dalam slot kunci pun dia tak bisa. Suara tawanya menghilang, selaras hilangnya suara jangkrik dan angin yang berhembus. Sepi, sunyi, kelam dan mencekam. Itulah yang dirasakan Topik. Hanya suara nafasnya yang tak beraturan yang terdengar sangat jelas. Suara tawa yang menghilang beberapa saat kini berubah menjadi suara tangis duka. Topik saat itu sungguh sangat dihantam dengan rasa panik. Keringat dingin sudah mulai keluar dari pori kulitnya. Suhu yang dingin berubah menjadi gerah bagi Topik. Suara tangis itu masih terdengar jelas memecah hening malam saat itu. Bahkan seolah menggema. Semakin jauh suara itu perlahan demi perlahan menghilang. Hilang entah kemana.
Nafas Topik sudah tidak beraturan. Ayat suci tak sempat pula ia baca. Saat sudah berhasil memasukkan kunci ke dalam slot kunci motornya, hal yang tak diinginkan malah terjadi. Ketika motornya menyala dan lampu motor menyorot, sorot lampu motornya menyorot ke arah dasar pohon. Tubuh Topik mendadak mematung. Bernafas pun menjadi semakin sulit. Matanya melotot melihat sosok yang tak pernah ia duga selama ini. Bukan sosok kuntilanak yang ia lihat. Bukan pula bungkusan kain putih atau sebutlah namanya pocong. Melainkan sosok ular besar namun terlihat pendek. Matanya menyala, sisiknya berwarna emas mengkilap sekali. Ada mahkota berwarna emas yang bertengger di kepala ular itu. Topik masih dalam keadaan semula, tidak bergerak sama sekali dan ingin lari rasanya. Namun kaki seolah membatu. Perlahan ular tersebut mendekat. Ular tersebut tidak merayap, melainkan melayang. Pelan sekali. Hingga tepat berdiri di depan wajah Topik. Air mata Topik sudah mulai menetes. Gemetar tangannya masih memegang kemudi motornya. Wajah ular itu terlihat seram sekali dengan mata yang menyala tajam. Namun Topik sempat memperhatikan wajah ular itu. Wajahnya seperti menampakkan senyum kecut kepada Topik. Tapi tetap saja Topik tidak ingin berlama-lama menatap mata ular itu. Ia mulai memejamkan matanya. Aku nggak ganggu mbah, tolong pergi mbah, kata Topik gemetar menahan rasa takutnya. Kalau nggak mau ganggu, ada urusan apa kamu kesini? Suara itu keluar jelas dari ular tersebut. Ya, ular itu bisa bicara. Tentu bukan bahasa ular biasa. Mana ada ular biasa pakai mahkota. Aku pergi, kata ular itu. Oh ya sobat horor, memang beberapa masyarakat Kayu Aro menyebut ular itu dengan sebutan ulo gendeng. Tapi warga Bento dan sekelilingnya menyebut penunggu tersebut dengan nama Danyang. Oke, next. Ular tersebut menghilang dari pandangan Topik, selaras dengan hembusan angin yang sangat kencang. Suasana sudah tidak bisa dikatakan tenang lagi saat itu. Angin kencang mulai kembali normal seperti angin malam biasanya. Yang tidak normal adalah pikiran dan perasaan Topik yang semakin tak karuan. Motor masih dalam keadaan menyala. Kini Topik sudah akan berputar arah. Koplingnya mulai ditekan dan siap untuk dilepas. Kadang memang nasib buruk ada kalanya menghampiri diri seseorang tanpa memandang siapa dia dan sedang apa dia. Begitulah yang terjadi pada Topik. Kala motor sudah mulai melaju, tepat saat ban menyentuh jalan raya, Topik sadar. Ia ditemani perempuan tak berupa yang duduk di jok belakang motornya. Topik tetap melaju, tapi ia merasa bahwa dia masih di Sungai Kumbang. Saat ia sadar, motornya sudah mulai berjalan. Di samping kiri dan kanannya sudah ada 2 bodyguard yang siap mengawal Topik sampai ke rumah. Itu bukan berita senang, melainkan semakin membuat Topik panik. Karena yang akan mengawal adalah 2 sosok pocong sekaligus. Kuntilanak yang di belakang masih saja duduk dan sedikit mengayunkan kakinya. Tak ada daya lagi bagi Topik untuk melawan ketakutan. Doa seakan tak berguna lagi. Di situ pula pandangan Topik sudah mulai kabur, gelap, dan dia pun tak sadarkan diri.
"Halah, anakku!" kata ibunya Topik sembari memeluk dan mencium kening anak kesayangannya itu. "Ada apa ini, Bu? Kok ramai sekali di rumah?" tanya Topik masih dalam keadaan bingung dan linglung. Ia belum ingat betul apa yang telah terjadi. Ibunya senang bukan main melihat anaknya akhirnya sudah kembali sadar. "Gak ada apa-apa, Nak. Sudah, kamu yang tenang dulu aja ya. Jangan mikir yang enggak-enggak dulu." Terang ibu Topik masih dalam keadaan air mata yang berlinang dan mata yang membengkak. Singkat cerita, Topik kembali disuruh untuk istirahat dulu agar dia bisa kembali mengingat apa yang telah terjadi dan bisa dimintai keterangan oleh Pak Darmo, ayah Topik. Ayah Topik sengaja mengambil cuti untuk beberapa hari agar bisa mengawasi Topik dan sekaligus menjaganya. Siang itu, selepas sholat zuhur, Pak Darmo sudah duduk di ruang tamu rumah. Dan selang beberapa saat, datanglah petuah dari desa setempat atau orang yang dituakan di desa tersebut. Mbah Ngatijo atau Mbah Jok. Mbah Jok datang dengan beberapa tetangga Pak Darmo. "Gimana no? Kok bisa sampai begini jadinya?" tanya Mbah Jok sembari menyalakan rokok gudang garam merahnya. "Itulah Mbah, aku juga gak tahu kalau ternyata anak ini terlanjur membawa," terang Pak Darmo dengan nada resah. Disusul dengan Ibu Topik yang keluar dari balik pintu dapur membawa sedikit makanan dan kopi hitam untuk teman berbicara. "Bawa apa no?" tanya Mbah Jok menyelidik. Wajahnya seolah menandakan kekhawatiran. "Sebentar, aku ambil barangnya." Pak Darmo mengambil bungkusan putih dan menyerahkan kepada Mbah Jok. Tanpa dipersilahkan, Mbah Jok langsung membuka bungkusan tersebut. "Dapat dari mana cudrik ini, Diano?" tanya Mbah Jok. "Lah ya itu Mbah, aku nggak tahu. Saat Topik ditemukan warga, tangannya sudah menggenggam cudrik itu. Daripada hilang, aku bungkus saja pakai kain, Mbah," terang Pak Darmo dengan tenang. "Di mana sekarang anaknya? Udah baikan?" tanya Mbah Jok lagi. "Masih tidur lagi, Mbah," jawab Pak Darmo. "Ya sudah, nanti setelah sholat Isya aku bawa jamaah ke rumah ini. Dan kalau bisa Topik jangan sampai tidur ya no. Sekarang aku mau pamit dulu. Cudrik ini biar aku yang bawa dulu." "Iya Mbah, terima kasih." Sore berganti malam. Cuaca yang semula sejuk kini berubah menjadi dingin. Cahaya lampu tiap rumah satu persatu sudah mulai menyala. Selepas sholat Isya, Mbah Jok dan beberapa jamaah datang ke rumah Pak Darmo. Di mana pada saat itu juga Topik masih bisa bercengkrama dengan Pur dan juga teman-temannya yang lain yang datang untuk sekedar menjenguk. Mbah Jok dan jamaah lainnya sudah duduk dan mulai menikmati hidangan yang telah diberikan oleh tuan rumah. "Langsung saja ya, udah jam 8 juga, keburu kemalaman," kata Mbah Jok mengheningkan suasana. Semua yang berada di ruang tamu terdiam dan siap memasang mata dan juga telinga mereka. "Jadi gini no, anakmu ini sudah kurang kerjaan," kata Mbah Jok. Tidak ada tanggapan. Pak Darmo pun demikian, hanya mengangguk tanda paham. "Topik ini sudah datang ke Sungai Kumbang, mau ngambil cudrik yang kamu berikan ke aku tadi," lanjut Mbah Jok sambil menyesap rokok kreteknya. Tapi semua warga juga tahu, di tempat itu memang penunggunya nggak seberapa daripada di Peco. Namun gak seharusnya juga diganggu rumahnya. Cudrik ini isinya jelek karena yang punya niat sudah jelek. Tapi bisa berubah jadi baik kalau yang bawa juga niatnya baik. Nah,
Si Topik ini ternyata punya niat gak bagus, terang Mbah Jok di akhir kalimat. Pak Darmo merubah mimik wajahnya menjadi heran dan tidak percaya sekaligus penasaran. Maaf sebelumnya Mbah, niat buruk seperti apa ya Mbah? Aku masih belum paham, tanya Pak Darmo. Seketika itu pula Topik terduduk tak berani mendongakkan kepalanya. Coba kamu tanyakan langsung dengan anakmu itu, no, kata Mbah Jok. Apa nak? Kata Pak Darmo dengan wajah sedikit memerah. Maaf Pak, Topik gak tahu bakal jadi seperti ini, kata Topik lirih dengan nada yang begitu menyesal. Beberapa jemaah dan orang yang duduk di ruang tamu saling berbisik satu sama lain, seolah saling menebak. Apa yang kamu mau sebenarnya? Tanya Pak Darno dengan sedikit nada yang tinggi. Aku pengen cepat punya calon istri Pak, kata Topik masih lirih dan menunduk. Walah Biung, Pek, kamu pikir perempuan itu nomor togel yang bisa kamu minta di pohon besar. Makanya kalau disuruh sholat itu yang bener, kata Pak Darno yang kini sudah hilang kesabaran. Tangannya sudah melayang ke arah Topik, tepat di ubun-ubun Topik. Topik hanya terdiam tidak bergerak sedikit pun, takut, menyesal dan kesal. Para tamu pun demikian, tak ada yang bersuara, hanya memandang ke arah Topik dan Pak Darno. Ada yang memandang dengan tatapan kasihan kepada Topik, ada pula yang memandang dengan tatapan seolah menghujat Topik, dan ada juga yang tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya seolah tak habis pikir dengan kelakuan Topik. Ya Allah, Tuhan, berikanlah jalan terang. Kamu tahu apa yang kamu bawa itu bisa membawa malapetaka bagi keluarga kita ini, kata Pak Darno kembali memukul kepala Topik. Topik hanya diam menahan isak tangis, meski air matanya sudah mulai menetes di pergelangan tangannya. Udah no, jangan kamu pukuli anakmu, gak baik, ini bukan perkara besar. Udah ya, udah, ujar Mbah Jok mencoba meredam emosi Pak Darno dan menenangkan suasana. Gini Pik, dengarkan Mbah ya. Besok-besok jangan sekali-kali lagi kamu balik ke tempat itu untuk berilmu. Apalagi buat pelet. Kalau kamu mau menikah ya datang ke rumahnya. Minta izin ke ibu bapaknya. Jangan malah datang ke tempat seperti itu. Sekarang yang perlu kamu tahu kenapa cutrik ini bisa ada di tanganmu. Karena cutrik ini sudah jodoh denganmu. Kamu udah lihat kan dari siang. Makanya malamnya kamu balik lagi. Tapi udah gak ada karena niatmu sudah jelek. Kamu tahu berapa hari kamu dicari orang sekampung. Terang Mbah Jok sekaligus memberi nasihat kepada Topik yang saat itu masih terisak dengan tangisnya. Topik tidak menjawab. Gimana Sobat Horor? Penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Kira-kira sudah berapa lama Topik menghilang dari kampungnya? Dan kira-kira apa pembelajaran yang dapat dipetik dari kisah Topik nanti? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.